Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sinau Tani. Kali ini saya akan mereview cara mengganti aki baterai spare ya. Ini saya COD baterai elektrik untuk spare ya. Ini saya membelinya seharga 227 ya, plus ongkos kirimnya. Kalau kemarin saya beli baterai yang biasa itu yang seharga 200 itu cepat rusak ya. Kurang lebih itu belum ada 3 bulan, 2 bulanan itu sudah ngedrop. Dan ini saya beli yang termasuk merek teratas ya. Ternyata harganya 200, kurang lebih 200-an, 27 itu sama ongkirnya ya. Ongkirnya kalau nggak ada salah itu berapa ya, 10.000 atau berapa ya. Ini kemasannya cukup bagus juga ya. Yang luar itu ada peredam untuk agar tidak pecah ya, dan masih dimasukkan ke kardus lagi. Dan baterainya, nah ini bungkusnya yang luar, dan baterainya juga dibungkus pakai itu ya, pakai kain apa ini namanya tuh, kain kayaknya anti pecah gitu. Dan ini baterainya ya, ini termasuk merek nomor 1 ya kalau saya lihat di YouTube itu. Teman-teman yang upload ini termasuk merek yang paling bagus ya, buatan Jepang. Kalau yang warna hitam-hitam itu saya pernah beli itu nggak tahan ya. Dan di sini kemasannya atasnya itu beda sama yang kemasan lain itu ya. Baterainya ini ada, ini mungkin tutup atasnya tempat air itu nih, air akinya itu ya. Dan kalau yang biasa yang warna hitam-hitam itu hanya 8, tapi ini 7 ya. Waiting for connection. Ini saya belinya COD dan pengemasannya cukup bagus ya, dan sampai tujuannya. Oke, langsung saja kita bongkar. Ini saya beli spare-nya ini kurang lebih sudah 3 tahunan ya, udah lama juga ya. Dan saya sudah ganti baterainya yang lama, yang bawaan spare-nya ini. Saya ganti tapi tidak tahan lama. Tak tahu itu entah baterainya yang kurang bagus atau gimana ya. Belum ada 2 bulan itu sudah ngedrop ya. Cuma kuat pakai awalnya 4 tangki, terus lama kelamaan 2 tangki sudah nggak kuat. Satu tangki awalnya semprotannya kuat, terus
tambah satu tangki lagi dia mulai lemah. Padahal ini saya belinya itu 200 ya, tapi di toko-toko itu biasa itu. Tak tahu ini produksi mana, nggak tahu ya. Ini saya ngecasnya itu sudah saya penuh sekali itu, tapi kekuatan baterainya itu kalau untuk nyepra itu nggak kuat dia. Nggak tahu itu kerusakannya di mana, nggak tahu ya. Tapi kalau saya pakai itu dia nggak kuat. Mungkin kualitasnya kurang bagus ya, bisa juga ya. Tapi kalau baterai bawaan spare-nya ini itu lama ya, hampir 3 tahun itu baru ganti ya. Dia baru mulai melemah ya. Nggak kuat sampai 8 sampai 10 tangki sudah nggak kuat, cuma kuat 4 tangki itu akhirnya 2 tangki. Ini baterai yang lama bawaan spare-nya ya cukup bagus dan cukup kuat juga ya. Mungkin karena umurnya itu cuma 3 tahunan itu ya, dia sudah mungkin komponen dalamnya sudah melemah atau gimana, nggak tahu ya. Tapi cukup lama. Tapi ini yang 2 bulan yang baru saya beli itu, tapi 2 bulan itu sudah nggak kuat ya. Sudah ngedrop. Dan ini saya yang COD kemarin yang baru, walaupun tambah sedikit ya, 227 ini. Yang tadi yang baru beli juga itu 200 ya. Tapi ini sekalian saya beli merek yang bagus sekalian ya, kan harganya hanya selisih sedikit saja, nggak apa-apa ya. Ini tanggal pembuatannya ini bulan Juli ya, 2024 ya. Ya tergolong baru juga ini. Mungkin kalau beli di toko langsung bisa ngecek tanggal pembuatannya itu ya, tanggal pengeluarannya baterainya itu mungkin lebih bagus lagi ya. Kalau membeli yang pembuatannya itu yang sangat-sangat baru itu, mungkin nanti kalau kita pakai itu daya tahannya itu mungkin bisa lebih panjang lagi ya. Misalnya beli di tahun pembuatannya itu 2023 ya, dan sekarang 2024, mungkin kita rugi 1 tahun ya untuk memakainya ya. Ini adalah soket untuk mengunci kabelnya itu ya, yang di komponen main dan plus. Sebenarnya untuk memperbaiki baterai yang rusak itu bisa juga ya, dan juga pernah saya lakukan ya. Tapi dari segi kekuatannya itu, segi baterainya itu kurang
kurang maksimal ya untuk kalau untuk kerja di sawah itu mungkin hanya sampai 4 tangki 3 tangki saja ya. Dengan pemakaian kita kalau sampai 8-10 tangki itu nanti kita bisa repot juga ya, karena baterainya itu casnya itu habis ya, dan harus mengecas ulang. Dan jangan lupa kalau mengganti baterai itu kabelnya itu yang merah taruh yang merah ya, yang biru taruh yang biru, jangan sampai terbalik ya. Dan ini adalah soket untuk mengunci kabelnya itu, yang tidak usah pakai solder ya, tinggal mengikat dan memasang soketnya itu pun sudah kuat dia ya. Oke, langsung saja kita pasang baterai yang baru ya. Jangan lupa nanti setelah dipasang ini dicas kembali ya. Biasanya itu kalau baterai baru itu ngecasnya itu lama juga ya, hampir 12 jam ya, hampir 1 hari itu ya. Jangan takut ya, emang pengisian pertamanya itu emang ya begitu ya, cukup lama pengisiannya. Tapi nanti kalau sudah terpakai dia itu tergantung pemakaian kita ya. Kalau pemakaian kita lama ya ngecasnya lama juga ya. Dan biasanya baterai seperti yang saya beli ini tuh di toko-toko pertanian biasanya itu nggak ada ya, sangat mungkin terlalu mahal atau gimana ya, kayaknya tuh enggak ya. Ini saya beli online itu 216-an ya, sedangkan saya membeli yang warna hitam itu 200.000, kan selisihnya sedikit saja ya, sama tambah ongkirnya jadi 227.000 itu ya. Tapi ini enggak ada di toko-toko itu yang menjual baterai untuk spare itu enggak ada ya. Adanya itu yang hitam-hitam itu banyak itu. Enggak tahu produk Cina atau produk apa, enggak tahu ya. Tapi mungkin kalau di toko sepeda motor atau toko onderdil sepeda motor itu mungkin ada ya. Tapi yang penting itu 12 volt 7 ampere ya, yang untuk baterai spare ini ya. Kalau yang warna hitam biasanya itu 8 Ah ya, 8 ampere 12 volt. Mungkin ada yang bilang kalau beli baterai ini istilahnya itu baterai kering ya, baterai kering. Kalau baterai yang basah itu ada itu yang transparan, airnya kelihatan itu ya. Tapi sekarang kebanyakan ini. Tapi ini sebenarnya juga bisa dibuka dan diisi ulang ya dengan cairan aki itu, air aki itu yang itu dibuka, dicongkel gitu ya.
tapi daya tahannya atau elemennya itu kalau sudah dibuka dan diisi ulang itu beda sama yang baru. Mungkin elemennya sudah terpakai, sudah panas terus atau gimana, nggak tahu ya. Tapi rekomendasi saya itu ya, kalau harganya selisih sedikit itu beli yang paling bagus pun nggak apa-apa ya. Nanti beli yang biasa itu mungkin yang murah juga ya, yang 150-an atau berapa itu. Tapi efeknya nanti kalau cepat rusak ya rugi juga kita ya. Ya tergantung budget masing-masing ya. Repotnya kalau pemakaian di sawah, kerjanya belum selesai, nah pas di tengah-tengah petaan sawah gitu, dan masih ada isinya, baterainya itu habis, itu biasanya itu sangat repot ya. Selain pekerjaan kita terhenti pun kadang ya kecewa ya. Ya, saran dari saya ya, sebelum atau setelah dipakai spare itu sebaiknya dicas ya. Dan ngecasnya itu jangan terus dibiarkan terlalu lama gitu ya. Dicas di tempat yang kita bisa melihat atau terbuka ya. Kalau sudah warnanya hijau itu dicabut kembali ya. Dan perawatan itu adalah penting ya. Contohnya itu menservis sendiri ya, yang tersumbat itu di saringan itu ya, dibersihkan ya, untuk memperlancar pekerjaan kita selama di sawah ya, agar tidak terhambat ya. Dan kalau spare-nya itu tidak terhambat, enak dipakai dan cukup kencang semprotannya, itu kita membunuh hama-hama atau untuk menyepray yang lain-lainnya itu maksimal ya, khususnya untuk spray rumput atau apa-apa itu ya. Jadi pekerjaan kita itu tidak sia-sia, spraynya itu bagus penyemprotannya dan sangat maksimal mengenai apa yang kita spray ya. Oke, itu saja review dari saya ya. Saran saya ya, demi melancarkan pekerjaan di sawah ya, spare sebaiknya ada perawatan ya. Kalau jangan hanya selesai terus ditaruh saja ya, kasihan spare-nya ya, perlu perawatan juga ya. Oke, hanya itu saja, semoga berguna untuk petani-petani dan teman-teman semuanya ya. Selamat berbagi pengalaman, kalau ada salah katanya mohon maaf. Maju terus petani Indonesia, jangan menyerah.